Terima kasih karena Engkau Allah menaruh talenta di anak-anak Kupang luar biasa. Malam ini kami orang-orang Kupang mengerti bahwa di kota ini ada begitu banyak talenta-talenta yang Allah kasih, yang kadang-kadang disalahgunakan. Tapi malam ini Tuhan, kami mau pakai semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati semua hamba-hambamu yang telah berbagi kesaksian maupun puji-pujian dengan kualitas yang luar biasa yang sudah Allah beri bagi mereka. Dan malam ini Tuhan, tiba waktunya kami akan dengar firman Allah. Hambamu akan bicara bagi semua sahabat, semua orang tua di kota ini yang punya hati, yang mau dukung kami orang-orang muda kota Kupang, yang mau dukung kami supaya kami orang-orang muda bangkit bagi pekerjaan Allah. Tuhan berkati semua orang tua, tidak peduli mereka datang dari denominasi mana, mau dari Katolika, mau dari Gemitka, GSDA, GBI, GPDI atau gereja apa saja. Yang kami tahu, dalam Yesus kami bersaudara, kami adalah keluarga dalam Tuhan. Dan malam ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Allah layakkan hambamu. Hamba tidak lebih baik dari siapapun Tuhan, namun biarlah firman Allah di malam kedua ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan bagi kami, sehingga dalam melangkah mengiringi Engkau ya Tuhan, kami selalu melihat bahwa bersama Tuhan kami selalu menjadi pemenang-pemenang di zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Urapi hambamu, layakkan hambamu, biar setiap huruf kata kalimat yang disampaikan malam ini tidak lalu begitu saja, tetapi benar-benar memberkati kami, menyegarkan kami, mendewasakan kami dalam iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah segala kuasa yang bukan dari Tuhan tidak mendapat tempat dalam pemberitaan firman Allah, melainkan hanya seutuhnya pekerjaan Roh Kudus sajalah dari awal sampai selesai jam pemberitaan firman Allah ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, sembuhkanlah yang sakit melalui kebenaran-Mu, kuatkanlah yang lemah Tuhan, ampuni yang berdosa, angkat yang terjatuh. Dan malam ini ada kelepasan, ada pembebasan, ada kemerdekaan, sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Beri hamba kekuatan ekstra untuk bicara. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Semua kita yang rindu firman Allah, sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum saya lupa, air lemon. Bebe istri bikin tadi. Oke, kata santai-santai. Biasanya saudara di Poldan, kalau pengkhotbah dari Jawa baru orang banyak. Tapi kalau ada pengkhotbah dari Kupang, orang tetap banyak. Ini bukan karena pengkhotbahnya, tapi Yesus kita dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tadi malam saudara, saya sudah berbagi kepada saudara, saya sudah sampaikan kepada saudara kebenaran firman Allah tentang apa adanya saya dan saudara di hadapan Allah, yaitu bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang berdosa, dan gara-gara dosa mendatangkan kutuk kepada kehidupan saya dan saudara. Tapi sekalipun keadaan kita demikian, tetapi khotbah tadi malam telah memberi kekuatan, memberi jaminan yang terlampau kuat bagi saya dan saudara, bahwa sekalipun kita selayaknya adalah rombongan panjang menuju ke neraka, tetapi puji Tuhan, ada satu pribadi yang peduli engkau, ada satu pribadi yang paham engkau di saat sekelilingmu tidak mengenal engkau secara dalam, di saat sekelilingmu tidak tahu siapa sebenarnya saudara, tetapi Dia Yesus membaca dan mengetahui jauh sampai kedalaman hatimu, dan Dia terima engkau apa adanya. Kita sebenarnya layak binasa. Pendeta Melato sebenarnya layak binasa, tapi hari ini kalau saya bisa berkhotbah, Jepang Voice bisa melayani, Kupang Voice melayani, Om Boy Clemens atau siapapun, kita yang melayani, kita latar belakang hancur-hancuran, tetapi Allah baik.
Sebab sampai malam ini saya masih percaya bahwa Yesus tidak datang cari orang benar, tetapi Yesus cari orang yang betul tahu diri bahwa dia berdosa, dia layak dikutuk. Tapi gara-gara Yesus, kita yang dulunya adalah barisan panjang menuju neraka, tapi salibnya telah menghalangi jalan itu dan membelokkan kita 180 derajat dari rombongan panjang menuju neraka menjadi rombongan panjang menuju surga. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan malam ini, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur pada Tuhan ya bahwa Bapak Kapolda dan semua bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi, polisi wanita, kerjasama yang baik. Pak Kapolda, terima kasih. Pak Kapolda mendukung ya. Waktu saya khotbah Natal Oikumene di kepolisian daerah ini, saya bilang dari mimbar sama Pak Kapolda, saya bilang, Bapak, saya rindu bikin KKR di lapangan Polda. Dan Pak Kapolda menyambut baik dan dia berkata 100% saya dukung Pak Pendeta dan orang-orang muda di Kupang. Ini hitung-hitung bantu polisi. Amin. Saya mantan anak nakal, saya mantan reman di kota ini. Saya masuk keluar sel, saya sering berurusan dengan polisi. Saya tahu bahwa polisi tidak bisa rubah orang. Polisi mau gaya main fisik ke, lu mau pukul ke, lu mau bikin tekanan apa ke. Kadang-kadang kalau kami menangis, kami terkesan berubah di hadapan polisi, itu cuma munafik. Bukan apa-apa, dulu pemain masalahnya. Bukan apa-apa, dulu pengalaman. Masuk keluar sel, harus urusan dengan polisi. Sel polisi bisa rubah orang, pukulan polisi bisa rubah orang, terali besi bisa rubah orang. Hanya satu pribadi yang bisa rubah saya dan saudara, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan malam ini hanya nama itu yang layak diceritakan di tempat ini. Jadi anggap saja ini kalau KKR. Makanya saya tahu hanya bapak-bapak polisi yang hati rindu perubahan kota ini yang paham ini kegiatan. Salah satunya Bapak Kapolda. Itu pendeta tuh hikmah. Haleluya. Memang betul lah. Salah satunya Pak Kapolda. Beliau respon luar biasa. Puji Tuhan ya. Daripada dulu kok polisi mupus buru katong kiri kanan. Polisi buru dapat masa sel, Yesus buru dapat masa surga. Amin. Haleluya. Malam ini saudara, saya rindu berbagi kepada saudara tentang tadi malam Yesus sudah terima kita apa adanya. Dia rubah kita dari maut menuju kehidupan, dari kutuk menuju berkat, dari sial menuju beruntung, dari sakit menuju sembuh, dari lemah menuju kuat. Dia melakukan perubahan-perubahan yang ajaib dalam diri saya dan saudara. Sebab kalau Anda baca Alkitab, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, entahkah orang kustakah dia, entahkah dia orang buta, atau mungkin dia orang yang kedapatan berzina, atau mungkin dia seorang koruptor seperti Sakeus, seseorang yang tukang makan uang rakyat sekalipun, kalau dia jumpa Yesus, saya percaya hanya ada satu kata, perubahan. Amin. Dari pejabat-pejabat yang korupsi mesti jumpa Yesus sebenarnya. Sana mesti jumpa Yesus cepat. Beta sepi, beta kan pengkhotbah langganan di penjara. Bisa ada pejabat yang menghadap tembok belum begini. Lu tuh ngomong apa dengar lah. Tembok. Biasa perintah orang toh. Pas masuk penjara, lu mau perintah siapa? Napi semua tuh itu ya horor leher. Di kantor lu boleh bos, di sel itu double selalu sampai menghadap tembok mulai boto-boto. Beta sebilang selalu beta kalau ngomong apa tuh dengar enak. Masalahnya ini sel. Makanya saya setuju bahwa beda antara zaman Yusuf dan zaman sekarang. Kalau zaman Yusuf saudara, orang masuk penjara berjadi pejabat. Yusuf masuk penjara keluar berjadi pejabat. Sekarang mari kita terima dengan iman pengertian. Haleluya. Ini jujur, Yusuf masuk
penjara baru jadi pejabat. Kadang-kadang katompo orang dong jadi pejabat asli itu baru di sel penjara. Tak balik, makanya makan do itu atoran. Ini mus omong supaya Kupang nih bottom bersatu untuk bantai yang bagian dong nih. Orang muda mesti bangkit bicara keras. Kasihan kalau kota Kristen pemimpin nama Alkitab tapi korupsi non-stop. Sebelum saya pendara naik, mari saya minum bersama. Heran mati. Oh iya, mus cuci. Enak-enak sah. Sududuk lupa di bawah dong. Baik saudara, malam ini saya akan bicara bahwa Yesus bukan hanya terima saudara yang terkutuk lalu dia bikin saudara punya hidup luar biasa, tapi Yesus melihat saudara dan saya walaupun kita terkutuk, tapi kita sangat berharga di mata Allah. Dan saking berharganya saya dan saudara, dia bukan hanya terima saya dan saudara waktu kita ada di bumi, dia bukan terima saya dan saudara waktu kita ada di kota Kupang, tapi Yesus terima saya dan saudara waktu kita bertobat, waktu kita ambil keputusan, waktu kita terima dia. Dia tidak terima kita hanya di bumi ini, tapi dia mau terima kita di tempatnya yang bernama sorga. Dan malam ini saya mau bicara tentang sorga. Saudara terlalu luar biasa, Anda mahal. Saya sering katakan di mana-mana kepada orang-orang muda, hei orang muda, hargamu mahal. Hargamu bukan rupiah, hargamu bukan sekadar handphone BlackBerry. Bukankah gara-gara handphone BlackBerry nona-nona muda kadang-kadang rela tidur di om-om? Ini beta mesti omongin keadaan di kota, kekasih Tuhan. Tetangga satu bercerita makan jagong di Eltari. Nona-nona ada berapa orang kok duduk bercerita main handphone baru. Ya iyalah kalau ada baru ya tidak ada om-om. Ini dosa sih. Ada anak Kupang tertentu yang dosa cuek dan beli kebeb nama subabo. Orang setahu betul kan tidak ada orang pulaki ya omong sah. Ini bukan omong kosong. Kadang-kadang orang sampai gitu mau dapat handphone baru imbangi laki orang kali. Ini saudara jangan pikir fenomena begini hanya di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Medan, di Batampung Kupang nih ada. Hei orang muda, hargamu bukan rupiah, hargamu bukan BlackBerry, hargamu bukan emas, hargamu bukan perak, hargamu darah anak Allah, hargamu darah Yesus Kristus. Kenapa kau bikin diri murah? Omong begini dong tegang. Saudara, Anda terlalu berharga. Bahkan kalau saudara tanya, lebih berharga mana Anda dengan malaikat di hadapan Allah? Anda lebih berharga. Malaikat jatuh tidak ada penebusan. Saya sering katakan ini, malaikat jatuh, setan itu kan malaikat dulu. Setan yang saudara dan setan iblis itu malaikat dulu. Malaikat jatuh tidak ada penebusan, tapi saya dan saudara jatuh. Yesus datang dan disiksa demi saya dan saudara. Nah saudara, malam ini Yesus yang luar biasa itu berjanji akan bawa kita ke sorga. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Ternyata di ayat di bagian sini saudara ya. Lu nih haleluya. Pindah. Bapak Mama cuma 3 ayat. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Allah ini dari ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. 1, 2, dan 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ayat-ayat merupakan jaminan yang sangat kuat bagi saya dan saudara bahwa Tuhan Yesus terlalu terima kita, sampai-sampai kita yang begitu najis, kita yang begitu kotor, kita yang begitu hancur-hancuran, Yesus terima kita dan mau bawa kita ke tempat Yesus yang bernama sorga. Malam ini saya akan bicara seputaran surga dulu, saudara. Memang saudaraku, bahwa surga yang akan saya khotbahkan malam ini bagi saudara bukanlah surga menurut kesaksian pribadi saya. Kenapa? Karena saya tidak punya pengalaman naik ke surga. Saya tidak pernah punya penglihatan, saya tidak pernah punya pengalaman pribadi, saya bahkan tidak pernah berkeinginan supaya Tuhan tunjukkan surga bagi saya sekarang. Karena bagi saya, sekalipun mata ini belum melihat surga, tapi iman ini percaya bahwa ada satu tempat yang bernama surga yang nantinya orang-orang percaya pergi. Amin. Sebab Yesus berkata, terlebih berbahagia sekalipun saya dan saudara tidak melihat, tapi percaya. Kita belum pernah lihat surga, tapi berapa banyak orang yang percaya ada surga? Bisa lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Memang secara kasat mata kita tidak pernah lihat surga. Jujur-jujur saja, ada begitu banyak kesaksian yang Anda bisa lihat di buku-buku rohani. Surga itu nyata, atau apapun kesaksian mereka yang berkata bahwa saya telah ke surga. Bahkan ada pendeta tertentu yang katanya setiap hari Jumat dia ke surga. Setiap hari Jumat. Pada cerita kayak nak di sana nih rame mat. Dekat tumbel lihat Petrus beli ompeu. Iya. Saudara, saya tidak sedang berbicara sorga menurut kesaksian saya, atau kesaksian pendeta tertentu, atau kesaksian penulis buku tertentu. Tetapi saya sedang bicara sorga menurut kesaksian kitab suci. Saya sedang bicara sorga menurut kesaksian Alkitab. Saya akan bicara sorga menurut apa yang diinformasikan Tuhan melalui penulis-penulis Alkitab yang telah mendapat pewahyuan, yang mendapat wahyu untuk bicara tentang sorga. Ya, saya tidak berani saya bilang saya dapat pewahyuan. Menurut saya ini istilah kurang bagus, saudara. Wahyu itu selesai di Pulau Patmos. Jadi Anda jangan doa terlalu luar biasa. Tuhan, hamba berdoa tuh. Oh Allah, hamba berdoa buat pewahyuan ya Tuhan. Lu bikin lele kadang-kadang beli ya. Wahyu itu terakhir di Pulau Patmos. Beda penulis buku dengan penulis Alkitab. Penulis buku itu dapat ilham, dapat wahyu. Kalau penulis buku rohani, dari apa yang sudah diwahyukan itu diberikan semacam penerangan-penerangan. Tapi bukan berarti itu wahyu. Apalagi penglihatan Anda, apalagi gaya berdoamu yang so rohani. Orang Kupang harus mulai belajar tentang istilah-istilah yang Alkitabiah supaya jangan makan puji bodoh-bodoh. Wahyu suamis, dia bilang dapat pewahyuan apa? Wahyu selesai. Amin. Anda itu mendapatkan semacam iluminasi, penerangan dari Roh Kudus dari apa yang sudah diwahyukan. Dulu saya paling hobi pakai itu istilah, karena saya mau belajar toh. Lihat pendeta tertentu dipakai Tuhan pintar. Batang kadang-kadang jujur, beta mesti jujur di panggung ini. Beta kalau dengan orang pintar, bukan mau belajar, malahan beta omong itu pendeta pun nama. Beta sombong dan beta rasa itu pendeta nih, beta jengkel begitu, iri hati. Padahal setelah beta dekatin pendeta bebalas, dia jauh lebih betul dari beta mah. Serius, kadang-kadang katong saudara, hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang lihat orang lebih, bukannya katong belajar. Makanya beta aneh kalau ada yang datang di NKKR seolah-olah mau mengamat-ngamati. Kira-kira ini dong ada roh kesan. Kalau siapa? Kalau datang lihat orang ada roh kesan deh. Dia datang lebih dari dia Tuhan Allah ya utus kau tentukan mana yang salah. Dia ramah selalu kau. Oh, dia pengendara naik kau sana datang dengan firman, datang baru mulai pegang begini. Kayaknya salah. Oh, haleluya, najis. Terlalu gampang engkau menghakimi orang.
Ini malam kau yang datang sini, kau datang untuk menghakimi orang, tapi kau tahu diri bahwa butuh Kristus malam ini. Amin. Kau sudah datang jadi penonton, sok mengamati, sok menilai, sok rasa diri hebat. Jangan nantang orang lebar. Jadi malam ini saudara, saya akan bicara tentang sorga. Dan sekilas tentang sorga, saudara, sorga ini sebenarnya dari bahasa Ibrani itu namanya Shemayim, ya, Shemayim itu bahasa Ibrani. Lalu dari bahasa Yunaninya saudara itu adalah Ouranos, ya. Jadi bahasa Ibraninya Shemayim dan bahasa Yunaninya Ouranos, saudara. Dan saudara, ayat-ayat berikut saya akan tunjukkan bagi saudara tentang beberapa arti di dalam Alkitab berkaitan dengan Shemayim atau Ouranos itu, yang adalah bahasa asli dari kata sorga, ya. Yang pertama saudara, bicara tentang sorga, bicara tentang Shemayim atau Ouranos secara hurufiah saudara, itu bisa berarti langit, ya. Contoh ya, ayat-ayat berikut Manuel, Kejadian 1 ayat 1 misalnya, ya. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Itu bahasa aslinya ditaruh di situ, Shemayim, dan bumi. Jadi secara hurufiah sorga itu dari kata Shemayim yang bisa berarti langit. Ayat berikut Manuel, Matius 5 ayat 18 dari bahasa Yunaninya, ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit, dari bahasa Yunaninya apa? Ouranos, dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi secara hurufiah kata sorga itu dari kata Shemayim dan kata Ouranos itu bisa berarti langit. Dan yang berikut saudara-saudara, bicara tentang sorga, bicara tentang Shemayim atau Ouranos saudara, itu juga kadang-kadang dia sinonim dengan Allah. Contoh dari ayat-ayat berikut ini, Lukas 15 ayat 18 contohnya, ya. Dikatakan aku akan bangkit, ini anak yang hilang ya dalam Lukas 15. Kata anak yang hilang itu dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bapa di sana jelas bicara tentang hubungan mereka, Bapa anak. Tetapi bicara berdosa terhadap sorga, ini bukan berdosa terhadap tempat. Karena kita tidak berdosa terhadap tempat, tapi kita berdosa pada pribadi Allah. Dan ayat ini dikatakan aku berdosa terhadap sorga. Makanya selalu sorga di dalam Alkitab kadang-kadang dikaitkan dengan Allah. Ayat lain lagi, ya. Yohanes 3 ayatnya yang keberapa tuh Pak Roymanu? 27. Tebengkoin barang di kebaga lomba. Kalau temannya sungai sukacita kalau memang keadaan seperti ini. Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dari kata aslinya itu menuturkan tentang pribadi, bukan tempat yang mengaruniakan, tetapi Allah itu yang dikait-kaitkan dengan sorga. Dan sejumlah ayat di Alkitab, kalau kita bicara tentang sorga, secara hurufiah dia bisa berarti langit, lalu ada dikait-kaitkan dengan Allah. Tetapi arti lain dari sorga sebenarnya adalah tempat kediaman Allah. Dan ayat-ayat berikut menuturkan bahwa sorga adalah tempat kediaman Allah. Contoh, Matius 5 ayat 16. Ya, saudara bisa catat ini ayat ya. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan sorga adalah tempat kediaman Allah. Tapi saya kasih contoh beberapa ayat. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau sorga ya ini tempat kediaman Allah. Makanya dikatakan Bapamu di sorga. Ini tempat kediaman Allah. Jadi sorga itu punya macam-macam arti di dalam Alkitab.
Jadi saya tidak mau KKR, asal-asal KKR, tapi sebisa mungkin saudara kita sama-sama belajar. Kebaktian kebangunan rohani, banyak orang berpendapat hanya memacu emosi orang. Menurut saya salah. Kebaktian rohani dipimpin oleh siapa dulu? Tapi kami beberapa pendeta komitmen, kalau kami KKR tidak hanya membangkitkan emosi orang atau mempermainkan emosi orang, tapi kami mau jemaat yang datang belajar firman Allah sungguh-sungguh. Amin. Begitu. Jadi ini ayat bilang kalau kita punya perbuatan memuliakan Allah, maka betul-betul orang yang lihat pun akan memuliakan Bapa yang di sorga. Itu di sorga tempat. Ayat lain, Matius 6 ayat 9, Yesus pernah ajar kita doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalimat Bapa kami yang di sorga menuturkan bahwa sorga adalah tempat kediaman atau tempat tinggal Allah. Tapi kalau bicara tentang doa Bapa kami ini menarik ya. Ada gerakan feminisme. Mereka protes. Kenapa harus Bapa kami? Gerakan feminisme kaum perempuan dong protes. Kenapa mus Bapa kami? Harusnya tambah di itu doa Bapa kami dan Mama kami yang di sorga. Kenapa Allah harus Bapa bukan Mama? Bukankah Allah itu roh? Roh itu tidak berjenis kelamin, roh itu tidak bertubuh. Lalu kenapa Allah disebut Bapa? Anda yang biasa dengar saya di 96,8 FM Kupang number 1 hits music station. Haleluya. Ramagong Radio. Hari Sabtu baru khotbah. Urus khotbah, kamu urus KKR. Saya sering kadang-kadang beri keterangan ini, dan ini hasil belajar dari orang. Kenapa saya omong begini supaya orang-orang muda, Anda yang sekolah teologi di sini, jangan tahu sedikit pikir Anda sehebat. Anda butuh orang lain. Anda perlu belajar dari orang lain. Amin. Kenapa Allah itu Bapa? Saya pernah bilang bahwa Allah itu Bapa ini karena faktor paternalistik, yaitu budaya orang Yahudi di mana mereka lebih mengutamakan laki-laki dan kurang menganggap perempuan itu penting. Laki-laki lebih penting dari perempuan. Perempuan dianggap manusia kelas sekian, tapi laki-laki kelas 1. Betul. Adam itu bukan tidak ada anak perempuan, ada, tapi sampai hari abang tahu Adam punya anak laki saya. Kain, Habel, dan Set. Yang masuk di Bahtera Nuh itu ada 8 orang. 4 perempuan, 4 laki-laki. Tapi sampai hari potong cuma tahu 4 orang pun nama. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Nuh mai tua sampai hari potong tahu. Sana dan tahu. Ini bilang rote dan tahu. Sana ini beta pernah dengar. Dia bilang karena kok lu potong tahu. Kang Ari saya pirote. Haleluya. Beta KKR roten. Beta dan saudara Eli Dopong. Mana itu anak ini dia? Beda Eli ini pirote dengan pemuda GSJA, pemuda GBI, pemuda GBIS, pemuda GPDI. Mereka bikin KKR Oikumene dan undang saya bicara dan seminar. Lalu juga KKR di satu tempat yang tidak ada sinyal di sana. Ternyata saudara, beta rekaman-rekaman khotbah yang di KKR, orang biasa kadang-kadang khotbah begini orang rekam, itu di Rotefall. Banyak. Nah, dan sudah dengar. Maka majelis bilang jadi Bapak Mama yang selama ini hanya dengar di handphone ini. Dan ini Tuhan Yesus mau datang sendiri kalau soalnya hadir menyesal seumur ini. Haleluya. De Bapak Mama kalau hanya dengar dan menembak-nembak, kira-kira di purupa kayak dia sudah datang di purambu jabrik lagi. Rote yang bertobat tuh kan ramah orangnya tidak egois. Sama. Rote yang bertobat ramah orangnya tidak egois. Rote. Oh, rote ini kan lebe-lebe, jangan marah sahabat tuh. Beb mama rote nah, beb mama panggil dae. Oh, rote lebe-lebe nah, bisa bilang Timor itu. Waktu orang rote datang jadi Timor dan Timor. Tanah ini milik orang rote. Cari hal, Timor itu berarti tanah ini milik orang rote. Bahkan ada satu hamba Tuhan orang Alor bersaksi, dia ini orang rote dan lebe-lebe. Masa bilang Alor itu artinya anak lahir orang rote. Rote manggil bodoh Alor, anak lahir orang rote itu bab Tuhan. Saya tidak suruh orang rote 2 orang. Bagaimana kok anak lahir orang rote lagi?
lagi. Saudara, jadi malam ini saudara bicara tentang sorga, juga bicara tempat. Ayat lain, Bro Noel. Ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu tempat, ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini juga tempat. Bicara tempat yang sama. Ayat berikut, Pak Noel. Ya, Matius berapa tuh? 18 ayat 3 ya. Dia bengkok dari sini saudara ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sorga bicara tentang, secara rufiah bisa berarti langit, lalu bisa identik dengan Allah. Tapi sorga bicara tempat. Nah, yang saya bicara malam ini berkaitan dengan Allah mau bawa kita ke sorga. Jelas kita sedang bicara tentang sorga dalam artian tempat kediaman Allah. Ketika Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku akan pergi, dan tempat di mana aku pergi, kamu juga akan ke sana. Dan aku, kata Yesus, dia berjanji, saking cintanya Yesus kepada saya dan saudara, saking cintanya Yesus kepada orang percaya, Yesus berkata, saya akan pergi, tapi saya akan siapkan tempat, dan saya akan kembali bawa kamu ke sana. Ada lagu, ku tahu di sana ada, betul kan lagu, pengharapanku hanya Yesus. Ada lagu, ku tahu di sana ada satu tempat tersedia buat saya. Amin. Walaupun di Kupang saudara mungkin ngontrak, ngasih cara-cara cari-cari tanah, tawar-tawar orang jual tanah mahal. Beta usul kalau mau beli tanah, cari tuan tanah di depan anak mau dikamas minta. Kadang-kadang mentok-mentok lapas murah. Ini pengalaman daerah Molava sebenarnya. Cari tuan tanah yang sudah kaya betul, itu dong lego murah. Bisa bayar 2 kali nih. Ini mau aku mau jual tanah. Baik, saudara. Jadi malam ini saya akan bicara tentang saudara akan pergi ke sana. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya bicara tentang sorga ini kadang-kadang banyak orang yang dengar sorga, tapi penjelasan tentang sorga kurang begitu baik bagi saya dan saudara, sehingga kadang-kadang kita itu menerka-nerka tentang sorga. Nah, pertanyaannya saudara malam ini ialah, sorga itu di mana? Sorga itu di mana? Memang tidak ada deskripsi yang jelas, tidak ada gambaran yang jelas tentang letak sorga itu di mana. Tetapi minimal ada ayat-ayat yang beri keterangan bagi saya dan saudara bahwa sorga itu di atas. Di atasnya di mana? Saya tahu. Orang ateis, orang yang percaya Tuhan, seperti satu astronot ya kalau saya salah. Dia nama Yuri Gagarin. Anak-anak SD dan tahu. Yuri Gagarin itu pernah pergi ke luar angkasa. Dan pulang dari luar angkasa dia komentar di surat kabar, Yuri Gagarin bilang begini, kira-kira dengan bahasa Kupang, beta sepi di bulan, tapi beta sandak lihat sorga, beta sandak lihat Tuhan, beta sandak lihat neraka, karena dia memang ateis, percaya adanya Tuhan. Sorga sanda ada, neraka sanda ada, Tuhan sanda ada. Dengan kata lain, dia mau ngomong orang Kristen putar balik, karena orang Kristen percaya ada sorga. Tapi dia sepi luar angkasa, dia lihat-lihat dari dalam pesawat, dia lihat-lihat mana sorga, omong kosong. Dia muat di surat kabar, heboh, ateis dong bangga. Satu pendeta langsung balas di tulisan di Quran. Pendeta bilang begini, kira-kira lu memang lihat sorga karena lu tetap dalam pesawat. Coy, kapan lu keluar? Lu lihat kalau sampai neraka memang sudah. Jadi sebenarnya bicara tentang sorga ini bukan bicara fisik, ini bicara sesuatu tempat dalam dimensi rohani, bicara satu tempat dalam dimensi kekekalan. Makanya Alkitab berkata tidak ada makan dan minum dan lain sebagainya di sana. Tidak ada kawin-mawin. Jadi kalau ada ajaran, bila masuk sorga ada perempuan cantik, tunggu, ini ajaran setan. Masuk sorga cuma pikir seks tuh. Perempuan
tunggu bikin apa? Masa main batinta di les tambung, ente garis di pisanggor, kan aneh. Hei, orang Kristen percaya masuk surga sudah ada perempuan mau cari nona selama masih di Kupang. Jangan biar di sini sudah ada, tapi di surga ada gadis-gadis cantik yang menunggu saya. Kan ada satu pembicara, oh di surga banyak. Nonton TV bikin mau kasmatin, TV beli satu acara apa? Nah saudara kalian, saudara orang itu kasmati saya begitu. Dengar bikin sial ajaran bodoh. Masa di surga ada bidadari tunggu, ada nona-nona cantik tunggu. Kau mau bikin apa? Mau bikin apa coba? Bertanya. Kan ajaran masa di surga mas pikir seks, di surga mas pikir sentuhan fisik. Tak soalnya pakai surga ini dimensinya rohani, dimensi kekekalan. Bukan bicara ketemu perempuan. Suka temu jadi sudah ada rasa lah. Betul, beta yakin sudah ada rasa lah. Sudah ada kok di surga balia sampai tabrak di pohon jatuh di surga. Soalnya ada lah beta rasa. Jadi jengkarang. Emat tersinggung urusan, kalau kita habis soalnya ada mau paksa karena mana? Coba Panuel ayat. Matius 24 ayat 13 ini ayat juga berkaitan dengan surga adalah tempat ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Itu bicara tempat dan itu surga yang sedang saya bicarakan malam ini. Dan itu surga juga yang Yesus akan bawa kita masuk ke sana. Ya, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat selanjutnya bicara tentang surga di mana. Ada keterangan bahwa surga itu di atas. Di atasnya di atas mana? Kita tidak tahu, tapi di atas. Terbukti dari ayat ini. Ya, Kisah 1 ayat 11. Ya. Ayat ini berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Kalimat terangkat ke surga berarti di atas, ya. Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Memang kita tidak tahu surga di mana, tapi kalimat terangkat ke surga, naik ke surga, menuturkan surga di atas. Kata tahu posisi pasti. Ayat 1 lagi, ya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Naik turun berarti di atas. Tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga, ya. Saya waktu khotbah ayat ini orang protes. Sana ada naik di surga apa Pak? Henok sunai. Betul. Ya mati betul. Karena ada yang bilang ini ayat ini betul ke sonde. Bilang sana ada yang naik di surga, maka Henok sudah naik di surga. Nah ini ayat dicatat jauh sebelum sesudah Henok naik di surga. Elia sudah naik di surga. Harus lihat itu turun dari surga. Elia memang naik ke surga, tapi Elia tidak pernah turun dari surga. Elia itu turun dari rahim ibunya. Amin. Yang turun dari surga cuma Yesus Kristus. Jadi jangan sorotan naiknya aja, lihat turunnya. Elia memang naik, masa turun. Ini ayat sedang bicara tentang naik turun. Berarti hanya Yesus Kristus satu-satunya yang pernah naik ke surga, tapi sebelumnya dia turun dari surga. Begitu maksudnya. Ya, supaya Anda jangan pikir Alkitab tidak jelas. Alkitab itu buku paling jelas. Hanya orang-orang gila yang bilang jelas. Ya. Nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut saya kita mesti cari tahu tentang surga itu benar-benar dari kitab suci. Saya kadang-kadang baca-baca ya kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan dari beberapa orang. Seperti ada seorang penulis buku namanya Cho Thomas. Saudara pernah tahu ya, Cho Thomas itu pernah menulis pengalamannya naik ke surga. Berikut ini beberapa penggalan dari bukunya Cho Thomas tentang surga itu nyata saudara ya. Saya akan baca buat saudara ya. Saya tidak akan khotbah tentang ini, tapi minimal kita akan lihat apa yang digambarkan Alkitab dan apa yang digambarkan oleh Cho Thomas. Saya aneh kalau ada orang bisa menggambarkan surga jauh lebih jelas dari Alkitab menggambarkan surga. Cerna kalimat ini secara baik. Saya kadang-kadang aneh, kok bisa ada manusia zaman ini yang menjelaskan surga lebih jelas atau lebih panjang lebar daripada Alkitab atau Tuhan sendiri menjelaskan tentang surga seperti yang sudah tercatat dalam kitab suci. Contoh Cho Thomas, ya. Cho Thomas bilang begini. Ini di bukunya halaman 25, 26 apa 24, 25. Cho Thomas bilang begini, pengalaman di surga bilang.
Mula-mula Thomas bilang, kami langsung pergi ke samping sebuah bukit. Jadi di sorga ada sebuah bukit. Beta tahu, lebih susah berani bila mau percaya, beta lebih percaya Alkitab. Mari kita lihat terus dulu. Mula-mula kami langsung pergi ke samping sebuah bukit yang hidup, penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi dia bayangkan kayak di Kupang begini. Nah, Kupang pun kering hanya Tuhan yang tahu. Di samping sebuah bukit yang hidup, penuh dengan tumbuhan-tumbuhan hijau, saya dapat melihat sebuah jalan sempit berliku menelusuri sampai ke puncaknya. Jadi dia bilang di sorga sana ada bukit jalan hijau sempit, mamati berjalan. Hasil itu apa lah? Lalu kami berjalan sepanjang sebuah sungai yang mengalir. Menurut Thomas, pengalaman pribadinya bilang di sana ada gunung, ada pohon hijau-hijau, bahkan ada sungai mengalir. Lalu kami berjalan sepanjang sebuah sungai yang mengalir dengan airnya yang terjernih sekali yang pernah saya lihat. Kami mengikuti sungai ke jalan masuk sebuah terowongan. Itu jadi ngeri kalau Thomas kesaksian. Dia di sana ketemu terowongan. Terowongan yang bercahaya, yang seolah-olah tak ada jalan akhirnya. Sebuah lorong yang tinggi dan lebar. Beberapa kesaksian orang naik di surga hampir mirip dengan kesaksian begini. Dan nanti kau cek di Alkitab, sesuaikan karena mana kira-kira informasi Alkitab. Berikut. Lalu dia lanjutkan, kami berjalan melewati terowongan yang penuh teka-teki, dan ketika kami muncul di bagian lainnya, kami berjalan di tepi pantai lagi. Dia bilang ada pantai juga. Beda-beda jauh dari daerah Lasiana. Ini dia punya kesaksian loh. Dia di sorga suka tumbuh terowongan, gunung, pohon, terowongan, pantai. Ia memegang tangan saya. Iya, tepas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pegang dia tangan. Thomas pegang dia tangan. Ia memegang tangan saya dan badan saya mulai terangkat ke atas permukaan pantai. Ya, terus. Kami benar-benar sedang terbang di udara. Kami mendarat pada suatu tempat yang dipenuhi oleh pohon-pohon dan rumput, dan kaki kami menginjak di atas jalan berliku yang sempit. Tuhan dan saya, saudara lihat ini orang dan Tuhan beka sekali. Suka wali kota dia ajudan. Tuhan dan saya berjalan sepanjang jalan yang turun dari puncak bukit. Akhirnya kami sampai pada sebuah pintu gerbang putih yang berdiri di depan sebuah gedung putih yang besar. Ini dari buku Surga Itu Nyata halaman 25 dan 26. Kenapa saya kutip ini? Jelas saya tidak akan berkhotbah dari kesaksian Thomas. Saya sudah sampaikan di awal khotbah saya. Saya bicara surga bukan menurut pengalaman saya, karena saya tidak ada pengalaman itu, dan saya tidak akan bicara juga menurut pengalaman Thomas. Saya akan bicara menurut kesaksian Alkitab. Lalu kenapa saya kutip ini? Hanya sekedar membandingkan antara kesaksian Alkitab yang adalah kesaksian Tuhan dan kesaksian Thomas. Kira-kira betul tidak surga model begitu? Bahkan dalam halaman-halaman yang lain dia bilang tidak lihat bayi-bayi yang hasil abortus dong, orang aborsi itu bayi, itu ada di surga juga. Beta kadang-kadang jadi pikiran ini orang kesaksian. Saya tidak menolak dan saya juga tidak mau terima. Kenapa? Karena saya agak ketakutan, saudara. Karena Alkitab berkata, jangan tambah-tambah firman Allah. Kalau kita tambah-tambah firman Allah, itu sangat berbahaya, saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat ini ayat ya. Lanjut, Wahyu 22 ayat 18. Beta bukan sana mau terima, dan beta juga memang tidak mau percaya dan tidak mau protes terlebe-lebe. Tapi menurut beta, saudara, yang saya takutkan, jangan sampai apa yang kita saksikan keluar dari apa yang sudah Tuhan saksikan. Takutnya kita menambah-nambahi atau bahkan kita mengurangi. Ini bahaya. Alkitab berkata dalam Wahyu 22 ayat 18. Yohanes bilang begini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, kesaksian paling lengkap tentang sorga menurut saya ada di kitab Wahyu, dan ini ditulis di kitab Wahyu. Artinya ayat